two, one, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Putri. Iya, selamat sore Pipa. Gimana Kak? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik walaupun sedikit batuk. Oh gitu. Semoga cepat sehat ya. Amin. Batuknya. Oh ya, ini kamu hari ini kesini sama siapa? Sendiri. Terus habis dari mana nih? Rapi banget. Habis dari Lombok Tengah karena ada pengambilan video. Gitu. Nah, kan nih beberapa hari yang lalu kita udah ngomong nih di WA. Putri bersedia jadi klien saya hari ini untuk melakukan sesi konseling. Nah, yang dimana konseling ini adalah merupakan proses bercerita atau pemberian bantuan dari seorang konselor yang di sini saya sebagai seorang konselornya dan Putri sebagai konselingnya untuk membantu mencari jalan keluar dari masalah yang sedang Putri alami begitu. Nah, nanti kalau misal ada yang ingin diceritakan nggak apa-apa, itu nggak bakal keluar dari apa namanya dari Konteks. dari selain saya. Intinya dari selain kita berdua nggak akan kesebar gitu. Gimana? Apakah sudah jelas? Sudah jelas dong, Pipa. Oke, nih kalau boleh tahu nih, kan kamu nih pasti banyak kegiatan kan, apalagi sebagai mahasiswa akhir. Nah, gimana sih pola tidurmu akhir-akhir belakangan ini? Nah, pola tidur saya belakangan ini sangat terganggu ya, Fah. Karena saya ini biasanya itu susah tidur. Saya biasanya tidur itu pukul 1 dini hari, bahkan bisa nggak tidur seharian. Saya udah berusaha gimana sih caranya biar bisa tidur dengan cara melakukan berbagai cara gitu, kayak menaruh fresh care di kepala ataupun menghilangkan beban-beban sebelum tidur. Tapi memang pada dasarnya susah untuk tidur, dan itu memang saya sudah alami dari semenjak awal semester 3 gitu. Jadi apalagi ditambah lagi nih udah semester 6, udah mahasiswa akhir banget. Nah, itu makin menjadi-jadi. Dulunya cuma bisa pukul 11 udah bisa tidur, atau pukul 12, sekarang dari pukul 1 bahkan nggak tidur sama sekali gitu. Gitu. Pasti itu susah banget ya buat kamu. Lagi kan seharusnya kita tidur itu mendapatkan tidur itu maksimal setelah kita beraktivitas di pagi hari itu kan. Nah, gimana sih perasaan yang kamu rasain ketika kamu nggak bisa tidur tuh, susah untuk tidur? Perasaan yang saya rasain tuh biasanya gelisah sih, karena kayak kapan nih bisa tidur, ya Allah kapan nih bisa tidur, kan besok mau ada kuliah juga kan. Jadi itu benar-benar nyiksa banget sih, apalagi kalau sampai nggak tidur seharian itu kayak paginya itu langsung kurang fit, dan bahkan dalam waktu kuliah pun ngantuk gitu. Gitu. Berarti itu ada efeknya ya untuk kegiatan aktivitas di pagi hari. Betul sekali. Nah, kira-kira nih pasti ada faktor ya yang mempengaruhi kita insomnia gitu ya. Biasanya sebelum kamu tidur itu apa yang biasa kamu pikirin? Sebelum tidur tuh biasanya saya bermain HP ataupun mengerjakan tugas sih. Tapi kalau saya biasanya nih kalau ingin tidur cepat, saya biasanya berhayal dulu. Nah, saya udah mencoba berhayal bahkan sampai berjam-jam menghayalkan apapun itu, whatever. Tapi ujung-ujung tetap nggak bisa tidur gitu. Itu sih. Nah, pernah mencoba mengatasi gangguan ini nggak? Pernah berbagai cara, bahkan menyetel lagu-lagu ataupun murotal, tapi tetap nggak bisa. Terus pernah nyoba obat paracetamol karena kebetulan waktu itu lagi sakit, dan nyoba paracetamol dan itu baru bisa. Kan biasanya paracetamol mengandung obat untuk ngantuk kan. Nah, jadinya itu baru bisa, tapi kan nggak mungkin lah setiap hari kita minum paracetamol. Oh, berarti sampai pernah coba konsumsi obat-obatan? Iya. Bisa membantu Tidur. Apa
pernah coba untuk mengurangi kayak main HP terus tidur lebih awal untuk tidur Pernah tidur ini? pernah mencoba untuk mengurangi main HP, mungkin itu susah ya. Tapi pernah nyoba waktu itu, kayak saya mau tidur. Jadi 30 menit sebelum tidur udah lepas HP. Tapi tetap aja nggak mempan sama sekali. Oke, kalau apa ya? Nah, dari coba hal-hal yang apa ya, solusi gitu yang pernah kamu lakuin itu, mana yang kira-kira mempan gitu, sedikit mempan? Itu minum obat. Karena biasanya efek sampingnya 2 jam atau bahkan 1 jam setelah minum obat tuh langsung bisa tidur, ngantuk gitu. Tapi kalau kelelahan juga bisa cepet tidur sih kalau kelelahan. Biasalah. Oke. Berarti misal nih kan, apakah mempengaruhi gitu kalau misal kamu aktivitas nih dari pagi misal sampai sore atau bahkan sampai malam. Nah, biasanya itu kan kita kecapean nih. Nah, kalau yang kamu rasain itu gimana? Capek banget. Sebenarnya capek, tapi karena saya biasanya beraktivitas dengan banyak hal ya gitu. Jadi saya nggak secapek itu, kecuali saya memang aktivitasnya full dari pagi sampai sore, tapi aktivitasnya itu kayak di luar ruangan atau outdoor. Nah, misalnya kayak pergi healing lah atau pergi apalah, itu kadang bisa memicu untuk lebih cepat tidur. Tapi ya nggak secepat itu juga, paling jam 12. Nah, biasanya nih kalau lagi misal nih kamu syukur-syukur nih bisa cepat tidur nih misal jam 10 atau jam 11. Nah, itu nanti malam kayak dini harinya itu bakal kebangun lagi atau gimana? Kebangun lagi biasanya kalau, nah ini kebetulan tadi malam saya alamin ya. Itu saya tidur cepat dari 8:30. Nah, akhirnya kebangun juga pukul 2:30 dini hari kurang lebih. Dan itu saya nggak bisa tidur sampai subuh. Dan setelah subuh baru bisa tidur lagi. Berarti itu yang tidur setelah subuh itu setiap hari ya jadi pengganti yang malam itu atau hanya beberapa kali? Hanya beberapa kali, karena kan ada beberapa mata kuliah yang memang mengharuskan untuk masuk pagi sih. Oke. Nah, mungkin nanti Putri bisa apa ya, dari apa yang Putri ceritakan tadi, saya bisa menangkap sedikit gitu. Putri itu sulit untuk memulai tidur, dan itu terjadi dari 1 tahun yang lalu kalau nggak salah gitu ya. Dan itu Putri sudah mencoba berbagai alternatif untuk bagaimana supaya bisa cepat untuk tidur, kayak misal minum obat paracetamol atau mengurangi main HP, tetapi itu belum bisa membantu. Gimana efek jangka panjangnya itu belum ada. Jadi begitu ya? Iya. Oke, mungkin ini bisa diatasi, cuman saya sebagai konselor ini bukan ranah saya pribadi gitu. Jadi nanti mungkin kalau Putri mau mengatasi hal ini, bisa konsultasi lebih lanjut ke profesional. Jadi begitu ya, Putri. Terima kasih atas waktunya sore hari ini. Apabila nanti di kemudian hari ada masalah lagi, bisa cerita ke saya. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak kembali, Apipa.